Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Gua baru aja belajar hal yang bagus banget ya teman-teman. Kalian pernah nggak punya mimpi yang banyak banget tapi kok rasanya kayak malas-malasan tuh lebih enak ya? Yang akhirnya bikin progresnya gitu-gitu aja. Lebih milih buat scroll HP lah, nonton TV lah, main PS lah, atau hal-hal yang nggak mendukung mimpi sama sekali. Terus kalau ditanya gimana update-nya, jawaban paling ampuh yang biasa kita keluarin begini, halah masih ada besok kok bro. Tapi gue mau kasih tau ke kalian semua nih teman-teman, kalau besok itu nggak selalu ada ya. Iya, gue nggak nakut-nakutin kok, cuma ngingetin aja ke kalian semua kalau penyesalan itu tuh selalu datangnya terlambat teman-teman. Nah, buat yang pada ngerasa lagi ada di fase-fase kehidupan kayak begini, mending kalian tonton video ini sampai habis ya, karena gue bakalan kasih tau ke kalian semua tuh teman-teman gimana caranya memperbaiki itu semua. Oke, gue harus kasih tahu ke kalian dulu kali ya, kalau semua orang itu pada dasarnya sangat ambisius teman-teman, apalagi dengan mimpi-mimpinya. Cuma masalahnya perasaan suka nunda-nundanya itu tuh yang bikin kita jadi pemalas. Rasa malas ini numpuk lah hari demi hari, kemudian minggu demi minggu, bahkan sampai bertahun-tahun. Pelan-pelan dia guys numpuknya. Karena apa sih ini bisa terjadi? Ya karena kalian tuh mikirnya masih ada besok lah. Bukan tanpa alasan tapi ya, semua orang pernah kok ada di fase malas dalam hidupnya. Dan sekarang giliran kalian pilih aja nih, mau terus-terusan malas kayak begini atau mau gue ajarin gimana caranya untuk ngelawan itu semua. Emang rasanya itu sulit banget teman-teman, dan respon kita pasti bakalan deh cari cara termudah. Atau ya balik lagi ke fase-fase buat jadi pemalas. Tapi nyatanya kita bisa banget kok ngalahin rasa malas itu teman-teman. Iya, gue inilah guys buktinya. Ini yang gue rasain sendiri soalnya. Malas itu tuh cuma masalah kebiasaan, dan semua kebiasaan pun ya bisa diubah. Nah, pernah dengar inersia nggak? Jadi kalau di pelajaran fisika pas sekolah dulu, benda diam itu akan cenderung tetap diam, dan benda bergerak akan terus bergerak kecuali ada gaya yang dorong atau menghentikannya. Hukum ini mirip banget sama tugas-tugas dalam hidup kita loh. Kalau kitanya milih diam karena nggak punya dorongan awal yang kuat, otomatis otak kita tuh bakal mikir kalau tugas ini terlalu berat, rencananya terlalu panjang, dan yang paling sering, capek. Semua itu bisa terjadi guys karena otak kita merasa tugas-tugas itu terlalu besar. Gue punya beberapa cara nih ya, sudah gue pelajarin dan juga praktekin buat ngelawan rasa malasnya. Pertama, kita mulai kecilin ya tugas-tugas yang bikin kita tuh malas. Contoh simpelnya begini deh, kalian pengen punya badan yang sehat dan pengen banget olahraga tiap hari selama 1 jam. Kalau ngebayanginnya langsung kayak begitu, tentulah rasa malasnya tuh bakalan muncul. Dan ujung-ujungnya apa? Ya malah nggak jalan. Coba guys dikecilin aja tujuannya. Jadi yang penting tuh tiap hari gue mau jalan deh selama 10 menit. Nah dengan kayak begitu, tugas-tugasnya jadi nggak terasa menakutkan. Dan otak bakal merespon, gampang ini mah. Nah, tanpa kalian sadari, kalian tuh sudah mulai keluar dari kemalasan teman-teman. Dan kita mulai masuk ke arah yang sesuai sama goals kita nih. Ada penjelasan ilmiahnya juga kenapa tugas itu harus dipecah-pecah jadi kecil kayak begini. Soalnya tugas yang terlalu besar kadang tuh ngebuat otak kita justru jadi panik. Iya, dengan ngelakuin langkah kecil ini, semua akan terasa jauh lebih ringan deh teman-teman. Terus lebih gampang juga dimulai dan bikin kita tuh ngerasa sudah berhasil juga. Ingat, mencapai tujuan itu nggak perlu terburu-buru kok. Kalian bisa ngelakuinnya perlahan-lahan dan satu langkah kecil setiap harinya. Langkah berikutnya adalah bikin rutinitas yang mudah. Jangan pernah ngandelin semangat terus teman-teman. Soalnya semangat itu tuh bisa loyo dan juga padam. Dan saat udah padam, percaya deh teman-teman, bakalan susah banget deh buat mulai lagi. Makanya ada baiknya kalian tuh punya rutinitas yang baik ya, sehingga semuanya berjalan seperti otomatis aja gitu. Contohnya kayak olahraga aja deh. Siapin pakaian olahraga kalian tuh dari malamnya dulu guys. Jadi pas nanti kalian tuh bangun pagi-pagi, langsung inget buat olahraga. Atau mau rumah kalian terasa lebih rapi, bersihin aja satu ruangan dulu. Dengan punya rutinitas seperti ini, ngebantu supaya kalian tuh nggak males-malesan sampai nanti akhirnya bisa seimbang sendiri. Dan hal-hal kecil kayak begini bakalan ngebangun momentum buat hidup kalian. Terus langkah terakhir dan cukup vital adalah pakai aturan 2 menit saja. Ini teknik yang super duper ampuh deh teman-teman. Kalau kalian mau ngerjain sesuatu tapi masih ada rasa-rasa malesnya, bilang ke diri sendiri aja buat ngelakuinnya selama 2 menit saja. Mau baca buku tapi males? Baca aja 2 menit guys, yang kira-kira ya 1 halaman kali ya. Atau mau beresin kamar? Bilang ke diri kalian sendiri ngerjain ini selama 2 menit doang.
Fun fact-nya, saat kalian sudah memulainya, pasti bakal ngerasa jadi nanggung deh. Yang tadinya baca 1 halaman doang, jadi lanjut deh lebih lama. Dimana bahkan bisa sampai setengah buku. Yang tadinya cuma beresin lemari, jadi sekamar-kamar jadi diberesin. 2 menit itu guys, pokoknya cuma buat trigger kalian untuk mulai dulu deh. Dan kalau sudah dilakuin, inget lagi ke hukum fisika yang tadi guys. Saat sudah bergerak, mereka akan terus bergerak. Martin Luther King juga pernah bilang kayak begini, buat bisa naik ke atas, kalian tuh gak perlu mikirin atau ngelihat semua tangganya. Yang perlu kalian lakuin, ya cuma melangkah satu persatu saja. Jangan tunggu mood kalian tuh bagus dulu baru mulai. Langkah terbaik untuk memulai semuanya ya adalah sekarang. Ambillah langkah kecil kalian tuh hari ini juga dan ulangi terus setiap harinya ya. Sampai akhirnya kalian tuh akan ngerasain sendiri versi terbaik dari diri kalian. So, apa nih hal kecil yang sudah kalian lakuin pada hari ini? Coba tulis di kolom komentar kali ya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.